Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Barki Muhammad dari Universitas Islam Negeri Banten, Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 221330074. Di sini saya akan mengulas atau membahas mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi pada minggu lalu, yakni pada tanggal 9 Oktober 2024. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini ada pengertian reportase. Pengertian reportase secara etimologi atau secara etimologis kata berasal dari kata reportage, yakni dari bahasa Inggris to reportage, yang berarti tindakan atau proses melaporkan berita sesuatu atau seperti berita yang dilaporkan atau ditulis atau secara ditulis, yang dimaksudkan untuk memberikan daftar acara yang diambil atau didokumentasikan. Nah, dalam bahasa Indonesianya kata reportase kemudian digunakan untuk menggunakan laporan, pemberitaan, atau liputan. Mencari data dan fakta untuk digunakan sebagai berita adalah inti dari aktivitas reportase. Dalam pengertian yang lebih lengkap, reportase dapat dimaknai sebagai proses mendapatkan informasi yang komprehensif tentang kebenaran fakta tentang kejadian atau peristiwa untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat. Hal reportase kemudian dikembangkan dan diperdalam untuk mengungkap hal-hal yang masih buram sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Kemudian di sini juga ada keterampilan reporter. Nah, keterampilan reporter adalah suatu hal dasar yang wajib dikuasai oleh seorang jurnalis, terutama reporter. Banyak hal yang harus dipahami selama proses reportase. Jurnalis juga bisa membawa alur wawancara menjadi nyaman sehingga narasumber mau terbuka dan memberikan informasi. Selain itu, jurnalis juga harus memastikan bahwa hasil wawancara tersebut padat informasi dan mendalam. Oleh karena itu, penting bagi seorang jurnalis untuk mempelajari bagaimana teknik reportase yang tepat. Nah, berikut di sini juga ada keterampilan dan teknis dan non teknis yang wajib dikuasai oleh reporter dalam proses reportase. Yang pertama, keterampilan teknis. Keterampilan teknis ini memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama, riset mendalam. Nah, riset mendalam ini harus melakukan riset menyeluruh tentang topik yang akan diliput. Kemudian ada menentukan angle yang menarik. Nah, reporter harus dapat menentukan sudut pandang yang unik dan menarik untuk menarik perhatian publik. Kemudian juga di sini ada membuat daftar pertanyaan, yaitu menyusun daftar pertanyaan yang mencakup unsur 5W dan 1H. Sangat penting untuk memandu wawancara dan memastikan informasi yang diperoleh komprehensif. Kemudian, mengatur tempo wawancara. Reporter perlu meminta narasumber untuk berbicara dengan pelan agar informasi dapat dipahami dengan jelas. Keterampilan ini juga menunjukkan perhatian terhadap detail dan kejelasan komunikasi. Kemudian, mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi. Nah, keterampilan ini juga penting untuk memastikan bahwa semua jawaban narasumber dapat dipahami dengan baik. Kemudian ada klarifikasi informasi. Menginformasikan kebenaran informasi yang diperoleh, termasuk nama dan jabatan narasumber, adalah langkah yang penting untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan. Kemudian di sini ada keterampilan non teknis. Di sini juga keterampilan non teknis memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama, komunikasi. Nah, skill utama yang harus dimiliki reporter adalah kemampuan komunikasi. Seorang reporter berinteraksi dengan berbagai pihak seperti tim redaksi, narasumber, editor, dan pengambil keputusan dalam proses peliputan. Kemudian menulis. Nah, kemampuan menulis adalah skill yang dasar yang harus dimiliki oleh reporter, terutama yang bekerja di media cetak ataupun online. Namun, keterampilan menulis seorang reporter tidak hanya terbatas pada penyajian informasi yang akurat. Reporter juga harus mampu menyampaikan informasi yang jelas, tepat, dan menarik. Kemudian di sini ada rasa ingin tahu.
seorang reporter tidak seharusnya hanya bergantung pada data, instruksi dari pimpinan redaksi, atau daftar pertanyaan. Rasa ingin tahu yang tinggi sangatlah diperlukan dalam proses reportase. Ketika narasumber menyampaikan informasi yang tidak dimengerti atau belum diketahui, jangan ragu untuk bertanya agar dapat mendapatkan informasi yang akurat. Kemudian di sini ada riset. Seperti yang telah dijelaskan dalam teknik reportase, seorang reporter harus melakukan riset sebelum melaksanakan reportase. Keterampilan riset sangat penting untuk memperdalam informasi sebelum mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, di sini ada perilaku reporter. Menjadi seorang reporter yang handal memerlukan lebih dari sekedar kemampuan menulis. Diperlukan juga sikap yang mendukung dalam pelaksanaan tugas ini. Nah, di sini juga memiliki beberapa aspek yang harus diketahui ataupun mampu dilakukan oleh seorang reporter. Yang pertama di sini kemampuan observasi dan bersikap objektif. Pada dasarnya manusia memiliki kemampuan alami untuk mengobservasi keadaan atau lingkungan sekitar. Hal ini penting untuk menjadikan sebuah berita dapat diserap dengan baik oleh para pembaca atau penonton. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah kamu harus dapat berpikir secara analitik untuk membuang subjektivitas dalam membuat berita. Nah, lagi-lagi tentang rasa ingin tahu yang tinggi. Agar dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik, kamu harus mengasah rasa ingin tahu agar lebih besar. Untuk mencari sebuah berita, dibutuhkan keinginan tahuan yang sangat tinggi agar bisa mengoreksi informasi sedetail mungkin. Kemudian di sini kemampuan berkomunikasi. Untuk menjadi seorang reporter, kemampuan komunikasi sangat diperlukan. Mulai dari komunikasi secara verbal maupun lewat tulisan. Kemudian di sini ada kemampuan interpersonal. Seorang reporter wajib memiliki kemampuan interpersonal dalam menjalankan tugasnya mencari berita. Interpersonal adalah kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja. Nah, kemudian di sini ada tantangan reporter. Apa aja sih tantangan reporter itu? Nah, bekerja sebagai jurnalis atau reporter di lingkungan yang kurang baik mendapatkan berbagai tantangan yang dapat berdampak signifikan terhadap keselamatan dan efektivitas kerja mereka. Berikut beberapa aspek tantangan untuk reporter. Di sini yang pertama ada ancaman fisik dan kekerasan. Salah satu tantangan paling umum yang dihadapi reporter di lingkungan yang tidak bersahabat adalah resiko ancaman fisik dan kekerasan. Jurnalis bisa saja menghadapi konflik bersenjata, kerusuhan sipil, atau bahkan serangan yang ditargetkan karena peliputan mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, jurnalis harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat, seperti alat pelindung diri, kesadaran situasional, dan koordinasi yang erat dengan petugas keamanan atau pihak berwenang setempat. Kemudian yang kedua ada intimidasi dan pelecehan. Reporter sering menghadapi intimidasi dan pelecehan dari berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintah, organisasi kriminal, atau individu yang memiliki kepentingan pribadi. Tindakan ini bisa merupakan pelecehan verbal dan ancaman hingga pengawasan dan campur tangan dalam pekerjaan mereka. Kemudian di sini ada yang ketiga, ada pembatasan hukum dan regulasi. Lingkungan yang tidak bersahabat seringkali disertai dengan kerangka hukum dan peraturan yang membatasi kebebasan pers dan membatasi kemampuan jurnalis untuk melaporkan secara independen. Mengatasi tantangan ini membutuhkan pemahaman yang menyeluruh tentang hukum setempat, berkolaborasi dengan para ahli hukum, dan mengadvokasi kebebasan media melalui aliansi dan organisasi internasional. Kemudian yang keempat di sini ada keamanan digital dan pengawasan. Kemajuan teknologi telah membawa tantangan baru di lingkungan yang tidak bersahabat, terutama dalam hal keamanan dan pengawasan digital. Kemudian di sini ada trauma dan dampak psikologis. Kemudian juga ada akses terhadap informasi. Nah, di sini juga ada kiat menjadi reporter handal dan profesional.
Reporter profesional adalah mereka yang mampu bekerja sesuai dengan bidangnya, bekerja dengan baik sebagai reporter, bekerja secara cerdas bagi masyarakat, dan mengagumkan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.